يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. أما بعد، أحبابنا في الله، ضيوفنا الأعزاء، مرحبا وأهلا بكم ومرحبا وأهلا بكم في بيت من بيوت الله وفي روضة من رياض الجنة. Pada pertemuan pagi hari Ahad yang berbahagia ini, kita akan bersama mengikuti dan mengamati beberapa cerita mukjizat daripada mukjizat baginda Nabi. Kalaulah dengan kita dengan jarak perbedaan waktu yang tidak kurang daripada 1400 tahun atau lebih dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kalau dengan kita lihat dengan kejadian-kejadian yang berlaku pada saat itu kalau seandainya berlaku di zaman kita sekarang pun juga merupakan suatu perkara yang aneh, mukjizat, suatu yang dengan orang ramai tidak akan mampu untuk melakukannya. Kalau seumpama dengan kamera, seumpama dengan sound system, seumpama dengan pesawat, itu dengan sesiapapun asalkan kita tahu rahasia cara pembuatannya, negara manapun juga boleh membuat. Jam tangan aneh, handphone aneh, begitu juga dengan ekon, dengan kamera, dengan kereta, dengan segala-galanya. Sehingga dengan kita dapat menempuh jarak yang jauh hanya dalam hitungan menit. Sehingga dengan kita dapat mengangkat ukuran yang cukup berat, begitu mudah dengan kita mengumpulkannya. Tapi dengan sesiapapun, saat ketika teknologi Jepun dipelajari sama Amerika boleh buat. Saat ketika teknologi Eropa dipelajari sama Korea pun juga boleh buat. Sekarang mungkin tak kira-kira dengan seseorang memindahkan pokok kayu daripada tempat ke tempat tanpa menggunakan peralatan yang kita gunakan. Jadi sampai pada detik sekarang tidak ada tahaddi, tidak ada yang mencabar mukjizat para nabi-nabi dan rasul, dan juga secara khusus dengan mukjizatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mukjizat baginda Nabi bukan hanya menggugah, bukan hanya menakjubkan kepada masyarakat setempat pada waktu itu yang memang betul-betul dengan mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka masing-masing. Tapi juga justru kalau seandainya berlaku kembali mukjizat-mukjizat yang seperti itu di zaman kita, sehingga dengan kita boleh berbual-bual daripada jarak jauh. Kita sekarang berbual-bual daripada jarak jauh dengan menggunakan handset. Kalau tanpa handset mungkin gak kira-kira. Kalau seandainya nih dengan tembok yang tertutup seperti ini, mungkinkah dengan kita tengok kereta yang parking di luar? Siapa yang boleh tengok kereta yang parking di sana? Dan bagaimana susunannya? Baginda Nabi saat ketika mereka mengatakan Septana Baitul Maqdis, coba tolong perkenalkan kepada kami bagaimana keadaan Baitul Maqdis. Nabi kita berada di Mekah. Jarak antara Mekah dengan Baitul Maqdis perjalanan tidak kurang daripada dalam 3 jam pesawat. Nabi kita sebutkan satu persatu pintu membintunya, hijabnya, halamannya, luar masuknya, pinggir samping penyampingnya. Itu namanya mukjizat. Daripada ajaza, jadi sesuatu yang melemahkan. Artinya manusia dan sesiapa saja tidak akan mampu untuk melaksanakannya kecuali kalau pada saat mendapatkan anugerah daripada Allah Jalla wa'ala. Ulama mengatakan perkara yang menyalahi kebiasaan al-khariq lil adat itu disebut al-khariq lil adat. Hal-hal yang menyalahi kebiasaan itu terbagi kepada 3 perkara. Ada yang disebut dengan mukjizat, ada yang disebut dengan karamat, ada yang disebut dengan terlanjur, ada yang disebut dengan istidraj, ada yang disebut dengan istidraj, dan juga ada yang disebut dengan tarakha, dengan maunah sama dengan karamah. Jadi yang pertama al-mu'jizah, sepakat ulama mendefinisikan itu adalah satu perkara yang menyalahi adat kebiasaan
yang secara kebiasaannya seseorang tidak boleh berjalan di atas air, yang secara kebiasaannya sesiapapun akan hangus dengan api, yang secara kebiasaannya kita tidak boleh mendengar perbualan seseorang yang sedang berada di luar masjid, yang secara kebiasaannya pandangan kita akan terhalang dengan tembok. Kalau seandainya dengan perantaraan mukjizat yang Allah bagikan kepada para nabi-nabi dan rasul, ataupun juga dengan perantaraan karamat atau mu'unah kepada para aulia, ataupun juga dengan istijraj kepada fosak dan kafarah kepada dukun, bomo dan orang-orang kafir, sehingga perkara-perkara yang menurut logik itu tidak akan mungkin berlaku ternyata dapat kita saksikan di hadapan mata kepala kita masing-masing. Jadi insya Allah pada siang hari ini di seputar itulah perbincangan kita. Kita akan terbang dalam ketinggian jelajah 39.000 kaki di atas permukaan laut, dan kita akan transit nanti pada pukul 10.45 kita berehat sejenak dalam 15 atau dalam setengah jam, kemudian kita sambung balik perjalanan kita sampai pada pukul 12 sesuku atau 12.30 menit. Kemudian selepas sembahyang zuhur kita sambung untuk sisi yang ketiga dalam beberapa menit. Tengok, lenguh, lapar, letih, kita berhenti. Jadi kita jangan paksa-paksakan diri. Jadi Masya Allah Tabarakallah, bab alhamdulillah yang walaupun tadi sahur kita sudah jamak takdim dengan sahur kita, untuk persiapan rata canai sudah, dan juga makan tengah hari pun juga sudah, makan petang pun juga sudah kita jamak ketiga-tiganya. Tapi kadang-kadang kemampuan manusiawi ternyata tidak menyokong dan juga tidak mendukung, yang sehingga baru saja pada pukul 12.30 atau juga baru saja pada pukul 9.30 padahal malam tadi sudah tidur sepanjang malam, mengantuk lagi. Masya Allah, itu kemampuan manusia seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita ikut keadaan, jadwalnya macam mana, ikut keadaan. Ramai mengantuk, kita berhenti. Lebih ramai lagi, kita tidur dulu. Itu jadwal kita pada hari ini. Kita mulakan dengan mukjizat yang pertama, bulan yang terbelah. Sampai kepada zaman kita sekarang, teknologi yang seperti apa saja canggihnya, memanglah dengan kita dapat menempuh jarak yang jauh, bahasa kita yang berat menjadi ringan, yang susah menjadi mudah. Kita dapat mengukur kecepatannya, kita dapat mengukur berat dan timbangannya, kita dapat mengukur kedalamannya, kita dapat mengukur segala-galanya. Tapi apakah dengan teknologi modern manusia dewasa ini mampu untuk melakukan perkara yang pernah diminta oleh orang-orang kafir lasak pada saat itu? Jadi dengan mereka mentahadi atau mencabar baginda Rasulullah SAW, agar dengan baginda meminta kepada Allah agar Allah belahkan bulan menjadi dua. Riwayat daripada Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga dengan para ulama lainnya, ana ahla Makkah sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuriyahum ayah. Warga Mekah meminta kepada baginda Nabi agar Nabi kita perlihatkan kepada mereka satu tanda kebesaran Allah Jalla wa'ala. Dan itu berlakunya 5 tahun sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah. Fajtama'u, maka mereka pun berhimpun. Abu Jahal, Walid ibn Mughirah, Al-As ibn Wa'il, Aswad ibn Muttalib, Nadar ibn Al-Haris dan juga dengan kumpulannya. Kalau memang anda itu betul-betul sebagai Nabi dan Rasul, syukkalanal qamara fil qataini, maka belah duakanlah bulan yang ada di depan mata kita sekarang. Kalau memang betul-betul anda shadiq, ini kurang asam menurut saya seperti ini. Sepatutnya Nabi kita nggak ada kepentingan apa-apa. Nabi kita bukan akan duit, bukan nak perempuan, bukan nak jawatan, bukan nak berkempen. Ngajak kita masuk surga. Kenapa mereka tolak? Supaya kalian selamat, supaya kalian dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Ini dengan kalian sejak kecilku, sejak aku dilahirkan sampai pada detik sekarang, kalian tidak pernah temukan sepatah kata dusta daripada aku. Loh, kenapa dengan kalian tidak percaya juga dengan aku? Semuanya mengatakan al-amin.
semuanya percaya dan menerima keberadaan daripada baginda Nabi, manusia yang paling jujur, yang paling amanah, yang paling baik, yang paling mulia. Selidik punya selidik, rupa-rupanya terbongkar juga rahasianya. Ada yang masukkan ke emailnya, masuk ke dalam Facebook kita, daripada Abu Jahal. Abu Jahal mengemailkan atau juga membuka rahasianya kepada salah satu daripada teman-temannya. Muhammad itu betul tak? Betul. Anda percaya dia sebagai Nabi? Percaya. Habis awak kenapa tidak menerimanya sebagai Nabi dan Rasul, dan juga kenapa tidak beriman? Kan siqayah pada Banil Abbas, rifadah dengan keluarga mereka, kemudian nubuah juga dengan mereka. Jadi kalau pada saat dengan kita ikut mereka, jadi kita punya kelebihan apa? Kita punya kedudukan apa lagi di mata masyarakat? Wibawa kita, kepemimpinan kita, pengaruh kita, kedudukan kita, jawatan kita itu akan teralih kepada mereka. Jadi ini menjejaskan kestabilan politik. Rupa-rupanya itu rahasianya banyak nih kalau mereka tidak mau beriman kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Selidik punya selidik, tak nak menyeberang kepada politik lawan. Kenapa? Sebab itu adalah posisi dan kedudukanku. Itu jawab Abu Jahal. Bukan tidak percaya, bukan tidak mengerti. Sebab kita yang walaupun manusia itu tak nakal, tak terlalu pandai, yang walaupun pemikirannya rendah, biasa-biasa saja, tapi dia boleh paham dan dapat memilih dan memilah, dapat membeda-bedakan. Bagaimana dengan Abu Jahal? Abu Jahal itu mendapatkan gelaran Abul Hakam. Abul Hakam maksudnya orang yang cerdik, pandai, bapak orang yang pintar, orang yang bijak, orang yang hebat. Kenapa tidak percaya? Bukan karena Islam tidak betul, bukan karena Islam tidak benar, tapi tidak percaya dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Sebab percaya kepada baginda Nabi akan menjejaskan dan kedudukan zi'amah kepemimpinan Abu Jahal sendiri. Jadi sehingga dengan mereka pada hari tersebut mencabar baginda Nabi dengan sesuatu yang secara pasti sesiapapun berkumpul dunia dengan semua penduduknya tidak akan mampu untuk mengabulkan permintaan yang mereka mohon. Buat, jadikanlah bulan itu terbelah dua. Kalau seandainya belah masjid boleh, tak ada masalah. Kalau kita disuruh untuk membelah kubah masjid, oke, tak ada masalah. Kereta kita belah dua boleh. Itu dengan gergaji besi itu, insyaallah masjid akan terbelah dua, kereta akan terbelah dua, pesawat akan terbelah dua. Tapi kalau untuk membelah dua bulan, untuk sampai ke bulan saja macam mana? Jadi ini satu pertanyaan bodoh daripada mereka. Jadi Abul Hakam menjadi Abu Al-Jahal. Daripada Hakam kepada Jahal. Kenapa? Karena terbodoh, karena terlampau bodoh amat. Yang diminta itu satu hal yang dengan siapapun secara logik tidak akan mungkin akan berlaku dan tidak akan mungkin permintaan mereka itu terkabulkan. Tapi kita rela saja, sebab aku bukan daripada aku. Seandainya aku yang berbuat, memang aku tidak boleh berbuat apa-apa. Ini bukan dengan kemampuan manusiawi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kemarin kita pada waktu berbicara tentang Al-Isra wal Mi'raj. Ini lebih ideal dan juga lebih daripada yang itu. Jadi dia tak kemana-mana. Saya bergerak, ikut bergerak. Kalau itu tidak taat dengan saya. Ini lebih taat dan lebih bakti, masya Allah tabarakallah. Jadi saya pusing sana, masya Allah tabarakallah, dia mau ikut, masya Allah tabarakallah. Kembali qala fasala rabbu ayyatiyahu. Jadi dengan baginda pada perjalanan Isra wal Mi'raj kemarin kita bahas satu perumpamaan dengan jam perpusingannya untuk 24 jam atau untuk satu hari satu malam. Untuk perputaran daripada malam ke siang, siang ke malam, itu memerlukan pusingannya tidak kurang daripada 2 kali. Dan kalau kita tunggu pun lamanya tidak kurang daripada dalam 24 jam baru terputar, daripada pagi sampai petang dan daripada petang sampai kepada pagi kembali. Berapa lama? 24 jam. Tapi kalau dengan jam tadi itu kita putar sendiri, tarik nih yang besarnya nih kita tarik macam tuh, kemudian kita jalankan 24 jam hanya dalam 1 second saja.
Macam mana boleh seperti itu? Beda. Kalau tadi itu kemampuan jam, sekarang ini kemampuan saya. Kalau dengan baginda yang berbuat, memang Nabi kita tidak akan mampu untuk membelah bulan. Tapi saat ketika Allah yang berkehendak, Sang Pencipta yang menetapkan dan yang menentukan, apapun mungkin akan berlaku. Pasrah, maka Nabi kita langsung pasrah. Jadi perkara-perkara yang berat, kawan-kawan, Masya Allah, tabarakallah, kemarin saya dapat satu cerita cantik sekali daripada Habib Najm. Apa kata beliau? Jadi dengan seorang laki-laki jatuh cinta, tak apa, kita kan kongsi ilmu. Jadi dikatakan al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu adalah penghubung antara ahli-ahlinya, yang walaupun kita tidak kenal nasab, yang walaupun kita tidak ada hubungan, yang walaupun kita tidak saling kenal mengenal, akan tapi ilmu itulah yang akan menyatu padukan antara sesama kita. Apa kata beliau? Seorang laki-laki jatuh cinta baru kepada seorang perempuan cantik, lawa sekali. Bukan setakat cantik saja, soleha, taqiyah. InsyaAllah habis kitab ini, bukan timah dulu. Tenang, masih ada satu hari lagi, masih ada zuhur, masih ada petang. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sehingga dengan hati sudah tidak dapat dikawal. Tidur, ini kan tambahan daripada saya, daripada beliau sikit saja, daripada saya tambah banyak. Sebab hadis maudhu itu semakin berkembang, semakin bertambah riwayatnya. Jadi malam tidak boleh tidur, tidur dengan mengingatnya, bangun dengan mengingatnya. Aku makan ingat kamu, aku tidur ingat kamu, aku minum ingat kamu, aku berjalan ingat kamu. Kan macam itu lagunya. Kenapa? Karena wanita tadi itu soleha, wanita soleha, taqiyah, cantik. Dia terlihat sekilas saja, ternyata daripada nadrah, sekilas pandangan mata tadi itu, daripada mata turun ke hati. Pada saat dia melamarnya, perempuan tadi itu mengatakan dengan satu syarat, kalau awak dapat memenuhinya, aku bersedia seutuhnya untuk menjadi istri kamu. Syaratnya sembahyang berjamaah selama 40 hari dengan mendapatkan takbiratul ihram yang pertama bersama imam. Imam Allahu Akbar di belakang, Allahu Akbar selama 40 hari. Ini cerita daripada Habib Zain bin Sumit Al-Hafidhahullah di Madinah. Masya Allah, tabarakallah. Hari pertama, kedua, ke-10, 15, 20, 30, 39, 40 berhasil dan berjaya. Alhamdulillah. Tidak ada satu sembahyang pun yang tertinggal. Semuanya dilaksanakan secara sempurna dan dengan mendapatkan takbiratul ihram yang pertamanya bersama imam. Tapi selepas 40 hari tadi itu senyap. Syaratnya sudah terpenuhi. 3-4 hari ditunggu tidak kunjung datang. Kenapa laki-laki tadi itu tidak lagi melamar, tidak jadi melamar aku? Sedangkan yang aku syaratkan tadi itu sudah dapat terlaksana. Ditunggu minggu yang pertama, ditunggu minggu yang kedua, ditunggu bulan yang pertama. Setelah dihantar utusan kepada laki-laki yang berkenan, kenapa awak tidak jadi melamar aku? Jadi kata laki-laki tadi itu, cintaku kepada Allah sudah membalikan aku daripadamu. Itu orang cinta Allah. Kalau dengan kita, mana dia? Bismillahirrahmanirrahim. Mukjizat yang pertama, itu namanya hati. Coba bayangkan dah, kalau sampai sanggup berbuat itu dan ini, sampai berkorban 40 waktu, 40 hari sembahyang berjamaah untuk mendapatkan sesuatu yang diidam-idamkan, tapi macam mana boleh terpaling? Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Yang tadinya tidak ada keinginan, tidak ada pilihan dan juga tidak ada harapan, melainkan untuk mendapatkan wanita tersebut, ternyata bagaimana hatinya boleh terpadamkan dengan lantunan Allahu Akbar. Allah yang maha besar, bukan kejelitaannya, bukan kecantikannya, bukan kelawaannya, bukan juga dengan keseksiannya. Jadi dengan mahabbah dan rindunya kepada Allah Jalla wa'ala, sanggup untuk melenyapkan rasa cintanya kepada wanita yang berkenaan, minta dan memohon kepada Allah Jalla wa'ala. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fansyaqa. Begitu Nabi kita memohon, tuh buktinya orang yang dicinta.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru kenal dengan Tuan Haji Zul, masuk ke rumah, Assalamualaikum Ji, apa kabar Ji? Alhamdulillah bekhair. Tahu-taunya karena tahu Haji banyak duit, Ji, tolong belikan saya rumah Ji. Allahu Akbar. Tolong belikan rumah. Bukan rumah setakat 5 RM, bukan rumah-rumahan, rumah mainan tak apa. Ini rumah beneran. Di mana? Di USG. Di mana? Shah Alam. Harganya berapa? 4 juta. Saya tahu Haji dapat duit banyak sekali. Langsung saya minta semacam tuh. Itu kalau seandainya saya tidak berkenan di hati seseorang, tidak akan mungkin doa permintaan seperti itu dikabulkan. Yang walaupun kepada orang yang mampu. Buktinya Allah cinta, buktinya Allah sayang, buktinya Allah memberikan penghormatan dan penghargaan yang lebih daripada semua makhluk kepada baginda Rasulullah SAW. Nabi kita mohon, seketika itu Allah kabulkan. Padahal itu satu hal yang mustahil. Tapi tidak ada, ini pelajaran, tidak ada yang namanya mustahil di sisi Allah. Allah Maha Kuasa. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bang Iqbal, Bang Akbar, Bang Iyad, Bang Humaydi, Bang Fathu yang belum kawin, yang masih bujangan, Bang As'ad di belakang. Tak ada yang namanya mustahil dalam hidup. Yang penting ketok pintu Ahkamul Hakimin, ya Rabb. Insya Allah Allah akan memberikan jawaban labbaika abdi. Tapi Allah tengok dulu, ini serius tak? Jangan-jangan nanti cintanya teralih daripada dia kepada aku, akhirnya Allah tak kabulkan. Seperti cerita salat jamaah tadi itu. Ini kira-kira betul tak memintanya? Apakah memang yang terbaik? Apakah memang yang ideal? Apakah memang yang paling pantas? Jadi jangan sampai dengan kita putus harapan. Sebab yang maha tahu itu adalah Allah, yang maha bijak itu adalah Allah. Allah tak nak menjerumuskan kita kepada lembah kehancuran, yang sehingga kadang-kadang 1001 permintaan kita atau permintaan kita dengan iringan syafaat Yasin 41 atau dengan meminta dan memohon dengan perantaran para ulama dan aulia, tidak Allah kabulkan. Seperti anak kecil yang seketika meminta sesuatu yang kita yakin di sanalah asbab kematiannya. Insyaallah selesai. Qala, setelah Allah bagi dua, pansyaka, seketika itu juga Allah belahkan bulan menjadi kepada dua firqah. Sebelahnya ada di Jabal Qubais dan sebelahnya lagi ada di Jabal Hindi atau di Jabal Turki sebutan sekarang. Nabi kita bersabda, "Isyhadu, coba saksikan, tengok." Semuanya melihat. Angguk kepala, geleng kepala. Bukan angguk kepala, geleng kepala. Ini mustahil. Mana boleh berlaku semacam tu. Sebelah di sana, sebelah di sini. Ini belahnya nih retak saja nih tidak betul nih. Desainnya tidak betul, ini mengelirukan betul. Ini tidak begitu. Insyaallah tu memang betul-betul beritahu sama PSN, ini salah desainnya, gambarnya salah macam tu. Sebab bukan retak. Allah tak kata insyaqal qamar daripada riwayat firqah, kumpulan sana, kumpulan di sini, itu daripada hadis. Jadi setelah Abu Jahal melihat kejadian yang berlaku, kata Abu Jahal, tu songlap saja, tu seher saja. Mata kita disehernya sama Muhammad, sehingga dengan kita ternampak bulan terbelah dua. Sebenarnya dia tidak terbelah dua, tapi penasaran, bahasa di Indonesia, penasaran tak puas hati. Maka dengan mereka kafilah-kafilah dagang yang berdatangan daripada sini, yang berdatangan daripada Syam dan Yaman, ditanyakan satu persatu kepada mereka. Bukan ditanyakan, Bujang hantar SMS kepada mereka. Daripada Abu Sufyan, masuk, dibuka, dibalas, masuk dalam Facebook Abu Jahal dan Facebook warga Mekah, jam berapa, detik yang mana bahwasanya dengan bulan terbelah dua. Apa kata mereka? Apakah mereka beriman? Ini dari sini kita yakin memang betul-betul iman itu daripada Allah. Supaya kita tahu itu adalah yang paling berharga dalam kehidupan seseorang. Allah pilih. Kita tak perlu dengan mukjizat-mukjizat seperti ini. Kita sudah daripada nenek moyang lagi. Alhamdulillah kita sudah beriman dan percaya kepada Allah Jalla wa'ala. Yang ini nih, ya Allah, bahasa orang Banjar, bongol banar.
Bongol tuh bodoh banget, maksudnya Abu Jahal tuh bongol sekali. Jelas-jelas sudah terbelah dua, nah apalagi percayalah, berimanlah. Ini bukan kuasa manusia, manusia tak akan boleh, bukan setakat manusia saja, al-jin wal insu semuanya kalau berkumpul tidak akan mungkin membelah bulan. Kalau cerita pohon, mungkin barangkali ada benang di bawah atau ada tali ditarik macam itu mungkin boleh berjalan. Atau juga dengan cerita kambing bercakap misalnya, mungkin saja kambing itu kambing buatan, tadi sudah diprogramkan macam itu sehingga pepek kambing pandai bercakap, apa kabar kata kambing, itu boleh dibuat. Tapi matahari ataupun juga dengan seumpama bulan ini sesiapapun tidak akan mampu melakukannya. Tapi tetap saja dengan mereka yang pada penghujungnya mereka katakan hada sihrun mustamir, ini adalah merupakan sihirnya Muhammad yang berleluasa dan yang berkelanjutan. Maksudnya mustamir, sihir bukannya setakat di sini saja, setakat di sini saja, tapi sihir yang memukau dunia dengan penduduknya. Jadi tidak hanya dilihat oleh warga Mekah pada saat itu. Dua mukjizat yang kedua, dengan baca satu persatu, tak habis. Lagipun kita tak ada makanan tengah hari ini. Lenguh-lenguh biasanya minum, lenguh-lenguh minum, haus minum. Sekarang apa yang diminum? Haji Ahmad pun tak siapkan minuman di sini. Ustaz Azan tak adalah. Jus apakah sepatutnya letak aja di sini dulu, biar ada bagi ada lupa. Jadi nak minum, pas nak minum, oh, sudah astagfirullah. Kan senang. Letak makanan, letak buah, letak minuman. Orang yang terlupa pada tuh makan dan minum, puasanya tidak batal. Kalau macam ini memang terlalu dikawal, kita terlalu dikawal. Jangan terlalu dikawal, ikut keadaan. Orang terlupa, terelak daripada tanggung jawab. Nabi kita bersabda, amalkan hadis itu. Rubi'al anil qalam, rubi'al qalamu anil nasi. Diangkat kalam, tidak ada taklif kepada orang yang terlupa, kepada orang yang tidur, kepada anak kecil, orang yang terlupa sampai sadar, orang tidur sampai bangun, dan orang yang pitam sampai, orang yang anak kecil sampai balik, yang lupa sampai sadar, yang tidur sampai bangun, yang kanak-kanak sampai balik. Jadi artinya kalau sampai sebanyak apapun makanan yang kita makan sekarang ini, asalkan tak disengaja dengan syarat kita terlupa, tidak ada masalah. Jadi nanti tolong letakkan angin air di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mukjizat yang kedua, qala pohon kayu tunduk kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga memalukan masyarakat. Dan juga pada waktu yang sama, bukan setakat untuk kita baca, bukan setakat untuk kita kagumi kejadian yang berlaku, tapi bagaimana dengan kejadian tadi itu juga boleh membuat kita berpikir, Masya Allah, akalnya mana, kesadarannya mana, pikirannya mana, darah dagingnya tidak sebagaimana kita, sehingga dengan kita boleh mengkitab. Apakah pokok kayu itu ada telinga? Apakah dia ada kaki? Apakah dia paham? Apakah dia mengerti? Tapi ternyata semuanya ingin memperlihatkan setianya kepada baginda Nabi. Nabi kita panggil, mereka datang. Bagaimana kira-kira dengan kita yang berakal? Bagaimana kira-kira dengan manusia yang waras? Bagaimana kira-kira dengan manusia yang memiliki berbagai fasilitas, berbagai fasiliti hidup, ni'am yang tidak terhitung banyaknya? Maka jangan sampai kalau pada saat yang menyeru dan yang memanggil kita itu adalah manusia yang paling bijak, kekasih Allah yang paling mulia, Masya Allah, tabarakallah. Kan kalau dengan bahasa teknologi, pohon itu akan menjawab, ya Rasulullah, minta maaf ya Rasul, aku ini tak ada kaki, macam mana aku nak datang? Bukan tak nak kabulkan ya Rasul, tapi macam mana aku boleh ke situ? Aku kan tak ada izin, tak ada izin. Aku tak ada kaki, aku ini bukan penonton wira ya Rasulullah, aku ini bukan motor ya Rasulullah. Akan berkata semacam itu wajar. Tapi ternyata yang walaupun kayu, Nabi kita kata ber, bahasa orang Kedah, ber. Sebenarnya Sayyidina Jabir bin Abdullah, ber. Ya Rasulullah, coba tolong panggil pokok kayu itu, suruh datang ke sini. Juga panggil yang satu juga suruh datang ke sini. Sebab Nabi kita nak menunaikan hajat.
Kalau ada orang bercakap macam itu zaman kita sekarang, kita katakan, Cik, Assalamualaikum. Tidur kan nih, ngantuk kan. Kalau ada orang minta semacam itu, coba tolong Maji, coba tolong suruh ekon itu datang kemari. Saya tidur kan atau gimana? Mesti kita beranggapan orang itu kurang sehat. Pokok kayu, suruh datang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Sayyidina Jabir nih kawin dengan seorang perempuan, kawin setelah meninggalnya orang tua beliau yang bernama Abdullah, kawin terus buat kenduri. Nabi kita tanya, dapat pasangan macam mana? Jadi kata Sayyidina Jabir, aku memilih seorang perempuan janda ya Rasulullah, janda baik. Tolong doakan Makci kalau Allah takdir mungkin kita ada jodoh dengan janda baik. Jangan salah paham. Mungkin kita ada jodoh nanti dengan janda baik tapi berupa tanah, bukan manusia. Jadi dapat janda baik. Jadi Nabi kita bersabda, "Allah bikrantulah ibu kawatulah ibuha." Seronoknya kalau kamu dapat pasangan yang dara, yang gadis, kau dapat berseronokan secara mesra dengan dia. Jadi kata Sayyidina Jabir, ya Rasulullah, Abah meninggal dengan meninggalkan adik-beradik sejumlah tidak kurang daripada 10 orang. Kalau aku kawin dengan seorang perempuan yang usianya dalam 20-an tahun, subaya dengan adik-adikku, siapa yang akan membela, siapa yang akan mengaturkan urusan keperluan hidup mereka? Nabi kita akur dengan keterangan, lo bijak, pilih perempuan yang sudah berumur dalam 40-an untuk menyarah dan juga untuk membantu beliau memelihara adik-adik beliau. Nabi kita bagikan garansi. Tak apa, itu adalah keinginan kita. Kita pengorban dengan nafsu kita demi untuk masa depan yang abadi. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, yang pertama dengan anak dan yang kedua dengan adik-beradik. Barang siapa memelihara, membela 3 orang anak perempuan, riwayat yang kedua, barang siapa memelihara, membela 3 orang perempuan, dididiknya dengan baik, dibesarkannya, dipeliharanya, dijaganya, disekolahkannya, sampai ketiga-tiganya berumah tangga, sampai ketiga-tiganya menjadi wanita yang salehah, itu akan menjadi pelindung dirinya nanti daripada api neraka. Riwayat itu ketiga-tiganya akan membawanya ke dalam surga. Jadi Sayyidina Jabir wallahu a'lam, tapi rasa-rasanya seperti itu. Kalau tidak pun memang halat tujuannya ke sana. Dengan beliau mengingat karena membelah dan memelihara dan mengamankan adik-beradik beliau, keluarga beliau, itu merupakan satu kewajiban. Tentu akan lebih mampu dan juga akan lebih bijak kalau seandainya mendapatkan bantuan daripada sang istri tercinta. Maka karena itulah dengan Sayyidina Jabir bin Abdullah kawin memilih wanita janda berbanding dengan wanita-wanita lainnya. Sirna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami berjalan dengan baginda Nabi hatta nazalna wadiyan abyah, sehingga dengan kami sampai ke sebuah lembah yang luas. Padahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu, maka Nabi kita pergi. Jadi kalau nak menunaikan hajat bukan setakat buka tingkap, buka pintu kereta, terus depan kereta la ilaha illallah di jalan tol. Ya memanglah tengah-tengah tol itu kadang-kadang tak ada tandas, tapi jauhlah sedikit, turunlah ke bawah. Sebab kadang-kadang dengan kita ternampak dia parking kereta di pinggir, dengan dianya kira-kira dalam ukuran 2-3 per meter daripada depan kereta, buang air kecil di situ. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kepada kita dulu klik. Tuh secara free masukkan dalam envelope, kita kirim kepada orang yang berkenan tadi itu. Nih saya gambarkan masa Anda menunaikan hajat di pinggir jalan, mesti dia marah. Oke, kalau marah
dan komplain. Tuh sebenarnya bukan masuk dalam kamera digitalku, Canonku, tapi dia sudah masuk dalam kameranya Allah Jalla wa'ala. Apa yang Nabi kita ajarkan? Nabi kita ajarkan, kana sallallahu alaihi wasallam idza dhahabal madhaba abada. Apabila Nabi kita nak menunaikan hajat, Nabi kita akan menjauhkan diri daripada pandangan orang ramai, supaya bau tidak keciuman dan juga supaya bunyi tidak kedengaran. Tapi untuk tandas susah sekali. Susah guna tandas yang berdekatan tuh. Apalagi tandas bawah terbuka, atas terbuka. Jadi kalau pada tuh perut kita penuh dengan angin, kita nak mengeluarkan tuh susah nih. Kalau kita tandas sendirian, tandas salam aja. Tapi tandas yang hak kita sekarang ini susah betul. Jadi kita terpaksa mengeja sedikit, put. Kadang-kadang tak jadi keluar dia. Musibah, masuk ke dalam lagi. Kenapa itulah dia? Karena segan dengan orang yang di samping situ. Jadi kalau macam tuh kita kena janjian. Bang, jangan kacau aku juga tak kacau kamu. Kamu buat sebebas kamu, aku juga akan buat sebebas aku. Kamu papak, aku pepek. Tak ada masalah. Itu baru kelia. Lebih teruk lagi maji kalau masa kita di Padang Arafah. Satu tandas yang mengungsi 15 orang beratur. Kata tandas paling banyak 10. 10 untuk berapa? 1.500 orang jamaah. Kadang-kadang pada waktu yang sama semuanya nak menunaikan hajat. Allahu Akbar, bangun subuh semuanya nak menunaikan hajat, nak buang air kecil, paksa beratur. Tunggu sudahnya tadi kita sudah kebisingan, pak. Baunya pula keciuman. Nunggu lagi, beratur lagi. Oh, Allah ajak kita yang tak pernah melihat keadaan semacam itu, Allah ajarkan kepada kita dan Allah perlihatkan supaya mungkin keegoan kita, mungkin juga keangkuhan kita pudar. Ini diantara daripada didikan haji secara khusus saat ketika kita melaksanakan ibadah haji. Dulu haram dalam tandas pun minyak haram, macam-macam botol di situ. Minyak haram daripada Eropa, Amerika, buatan Jepun, buat apa? Sebelum lagi keluar dah spray dulu. Harum, wangi, senang, prepak. Bau yang punya kita itu samar, hilang baunya dengan bau wangi-wangian. Padang Arafah, siapa yang bagi minyak wangi di situ? Tak ada. Tercium. Allah, aku ni dah tu awak tak tahu kan? Ya tak kisahlah. Tan Sri kada tu, Kak Maulana, Kak Syekh, Kak Tuan Guru, Kak kena cium juga. Kalau tak nak, tunggu lagi, lama lagi. Ni dah 3 orang lagi nih, depan 10. Kalau kita mengelak, kerbab yang masuk tadi itu ceret beret. Tunggu. Aku kena tunggu. Iyalah, kena tunggu kata malaikat. Terserah, tak nak tunggu tak masalah. Kalau nak keluar, yang depan maju. Tambah ke belakang, lambat lagi. Akhirnya sebelum masuk sudah terkeluar. Resikonya lebih besar lagi. InsyaAllah ajarkan kita tawadhu. Jadi kalau orang tu tak nak tawadhu pun, ada keadaan-keadaan tertentu yang mendesak kita agar kita bertawadhu. Panggil, Nabi kita dah menjauh. Qala wattaba'tu bi'idawatin min ma', maka aku ikuti baginda dengan bejana air. Maka Nabi kita melihat ke sana dan kemari, maka tidak ada sesuatu yang dapat melindungi beliau. Tiba-tiba Nabi kita ternampak syajaratan bisyati'il wadi, terdapat 2 pokok kayu di dekat lembah sana, di tepi lembah situ. Nabi kita pun pergi ke sana, terus Nabi kita pegang dahan yang satu dengan yang ini. Nabi kita bersabda, inqadi, ikutin aku. Kan beli nih. Ini kalau kipas ikutin aku tak ada masalah. Sebab kipasnya ada kepala. Jadi kalau kita tarik macam tu, ikutin aku. Kalau tak nak pun, lepas nanti ayo. Mau ikut tak? Ini boleh. Tapi kalau pokok kayu, kita tarik dahannya, ikut aku. Itu memang betul-betul setia. Jadi mungkin sepertinya pokok kayu itu berkata, ya Allah, aku ni dihadapkan dengan satu cabaran.
diminta untuk melakukan sesuatu yang aku tidak mampu. Itu hanya kekuasaanmu saja yang mampu untuk menggerakkan aku. Sepertinya dengan Paul tadi itu langsung saja mengeluh dan menghantar SMS-nya, permohonannya kepada Allah Jalla wa'ala. Aku diminta untuk melakukan satu perkara yang mustahil dan aku tidak boleh buat. Tapi dalam waktu yang sama aku tak nak kalau sampai mengecewakan insan yang paling mulia di sisi Allah. Itu prinsip. Aku tidak ingin mengecewakan makhluk yang paling mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Sebab kalau pokok kaitan itu tak buat, maknanya mengecewakan baginda. Berarti baginda tidak ada yang melindungi. Satu, boleh kita pahami seperti itu. Kedua, itu ingin memperlihatkan betapa rindu, cinta dan mahabbahnya, setianya pohon kayu kepada baginda, sehingga yang walaupun dengan pohon kayu tidak memiliki apa-apa, ternyata dengan dia dapat ikut dengan baginda dengan izin Allah Jalla wa'ala. Qala fangqadat, maka dengan pokok kayu tadi itu pun ikut kal ba'iril makhsyushil ladzi yusani'u qaidahu, seperti dengan onta yang diletakin tali di hidungnya, ditarik ikut orang yang menariknya, sehingga Nabi kita ambil kembali pohon kayu yang satunya dan Nabi kita sampingkan. Fa'akhadha bi ghustin min aghsaniya, untuk pokok kayu yang kedua. Setelah dua pohon kayu tadi itu merapat berdekatan, baru Nabi kita menunaikan hajat di sana. Tengok dan kita pastikan kembali dengan mukjizat yang kedua di sini. Masya Allah, tabarakallah. Coba sampai kepada tahap agar jangan sampai kelihatan kebuka yang walaupun tidak ada orang yang melihat. Allah jaga baginda Nabi, supaya nanti jangan sampai ada manusia alasan di zaman kita mengatakan Nabi kita pun pernah jahil atau juga pernah keliru. Tidak, tutup mulut ente. Mulut ente itu kena digam dengan paku. Anda tidak boleh bercakap seperti itu. Apa problemnya? Paham yang saya maksud? Masalahnya apa? Sekarang tempat terbuka, orang tak ada. Kalau kencing macam itu pun angkat, kita pancutkan. Tak ada masalah. Jadi air pancut, air mancur. Tak ada yang melihat, tak ada yang tahu. Ternyata Allah tak nak kalau sampai dengan baginda menunaikan hajat tanpa ada yang melindungi. Allah kabulkan, yang walaupun itu sebagai suatu perkara berat, itu kecuali kalau dengan leluasa mukjizat, tak kisah seperti apapun beratnya, sebab Allah ingin memberikan perlindungan supaya dengan image, nama baik, kemuliaan, kesucian, keagungan baginda Nabi kaitkan dengan salawatan kita subuh tadi. Jadi insya Allah nih yang jadi Bilal nih ikut. Entah tadi ikut subuh tadi kan, ikut pada masa jadi Bilal salawatan. Kalau memang kita menganggap baginda penghulu, baginda insan yang paling mulia, baginda pesuruh Allah, baginda kekasih Allah, maka kita bersalawat semacam itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan kadang-kadang Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Supaya nampak kelihatan lawa, berbeda yang pertama dengan yang kedua. Lawa tapi bukan pada tempatnya. Jadi dia nak beda-bedakan. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tukhdina wa anta maulana Muhammad. Salah, lawa tapi tidak kena sasaran. Jadi kita dah tahu dah sampai kepada kayu taat tapi hormat takzim kepada baginda, maka dengan kita pun juga semacam itu. Sebab bagaimana kita tidak demikian? Ini dengan makhluk yang tidak bergerak, atau dengan makhluk yang tidak mempunyai kaki, makhluk yang tidak ada telinga, makhluk yang tidak ada akal, ternyata setianya seperti itu kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam waktu yang sama untuk Allah perlihatkan kepada kita semuanya, supaya kalian tahu kalau Zainal Bakaseda sepanjang 24 jam, Habib Syekh sepanjang 24 jam. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya
anak-anak. Orang kadang-kadang terasa pelik pertanyaan daripada Singapura. Syekh, bolehkah kira-kira kita himpunkan orang ramai, ribuan ramai yang berhimpun hanya semata-mata untuk melantunkan kasidah, menyanjung-nyanjung baginda Nabi? Majelis ilmu tidak ada, arahan tidak ada, paduan tidak ada, motivasi tidak ada, wasiat tidak ada. Memangnya kenapa? Kalau seandainya kita puji sanjung bagi Nabi sejak daripada hari kita dilahirkan sampai mati dengan semua bahasa, masih belum terpenuhi, masih belum menandingi kemuliaan, kesucian, keagungan yang Allah bagikan kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal walau anna amilna kulla yaum, lagu lama dia. Li Ahmad maulidan qad kana wajib. Kalau seandainya dengan kami melakukan peringatan maulid itu tiap hari, tiap waktu, itu memang merupakan satu kewajiban yang diwajibkan ke atas kita. Jadi Masya Allah tabarakallah, kalau bahasa dimanjakan, Allah manjakan bagi Nabi kita nakkan apa saja Allah kabulkan, sampai kepada benda-benda mustahil. Masya Allah, biawak. Kalau kita ajak kursus, atau kalau kita kursuskan pun, kita keluarkan duit banyak, belanja banyak, waktu banyak, supaya dengan biawak itu pandai berbahasa Arab. Boleh buktikan. Kalau dengan seumpama kera, mungkin sebab kera itu agak mirip sedikit dengan manusia. Tapi kalau dengan seumpama biawak, dari sejak kapan biawak boleh bercakap? Ternyata pada saat dia di hadapan baginda Nabi, aku sedang berada di hadapan insan yang paling mulia di sisi Allah, aku tak akan kecewakan baginda. Aku akan perlihatkan hal-hal yang dengan sesiapapun tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Sebab itu semuanya akan mungkin berlaku kalau Allah yang berkehendak. Sehingga dengan biawak bercakap dengan fasih, dengan bahasa yang lantang dan jelas, nanti kita dengan mukjizat yang selanjutnya. Allahu Akbar. Mukjizat yang ketiga, pokok kayu sudah selesai. Mukjizat yang ketiga, penyaksian pohon terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyaksian pohon terhadap kerasulan baginda Nabi. Kona, sesungguhnya kami katakan kepada Syiah, kona itu siapa? Kami itu siapa? Bukan Ahlul Bait. Ingat, bukan hanya setakat salah dan sesat. Akidah Syiah itu hampir rata-rata semuanya membawa kepada kesyirikan. Baik itu dengan takiyahnya, berarti menipu dan berbohong, ataupun juga dengan imamahnya yang mereka beranggapan semuanya itu diciptakan daripada nur imam-imam mereka yang 12. Dan mereka mengatakan bahwasanya imam-imam mereka yang 12 itu sampai kepada makam posisi dan kedudukan lam yablughu nabiyyun mursal wala malakun mukarrab, yang tidak pernah dicapai oleh seorang nabi yang diutus ataupun juga oleh para malaikat. Itu kafir yang berkeyakinan semacam itu. Dan juga kufur matikan handphone, dan juga kufur, bukan matikan handphone yang kufur cerita lain, dan juga kufur seseorang yang mencerca, yang mencaci, maki, mencerca dan mencela dan mengkafirkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, kita kena waspada, kita kena hati-hati, jangan sampai pemikiran Syiah yang menyesat takiyahnya, apalagi kalau dengan di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa Ala. Bertakiyah, bermut'ah, zainal mantamatta amaratan, barang siapa melakukan mut'ah satu kali, maka dia sekedudukan dengan Sayyidina Husain nanti di dalam surga. Wa man tamatta'a saniyatan, akan bersama Sayyidina Hasan. Barang siapa bermut'ahan 3 kali, akan bersama Sayyidina Ali. Dan barang siapa bermut'ah sebanyak 4 kali, zahama rubbatu rubbatan Nabi, akan duduk sekali dengan baginda di dalam surga. Bongol Syiah, biar masuk dalam rekaman apa? Coba pikir, semurah itu kah baginda Ali? Semurah itu kan 2 penghuni surga, bukan setakat 2 penghuni surga. Nabi kita kata Sayyidah, 2 penghulu pemuda-pemuda surga. Sayyidina Husain
dari Mekah Madinah, kita sekarang tahu macam mana keadaan jalanan pada masa itu. Saja sekarang kalau kita tak guna tol, kalau kita guna motor, tapi jalan Sahara, gurun Sahara, itu macam mana keadaannya? Selama sebanyak tidak kurang daripada dalam 25 kali melaksanakan haji jalan kaki. Itu Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, kepemurahannya beliau. Ternyata makam mereka yang tinggi tadi itu boleh dengan hubungan project 4 kali. Ya Allah ya Rahman Rahim. Bagaimana kita tidak mengutuk kalau sampai makam yang begitu tinggi untuk sekedudukan dengan Rasulullah, yang paling bertakwa, yang paling dekat, yang paling hebat, yang paling baik, yang paling mulia, yang paling dengan segala-galanya, ada dalam berapa ratus nama kesempurnaan untuk baginda. Ternyata makam baginda tadi itu boleh tercapai dengan melakukan hubungan mut'ah yang pada hakikatnya itu adalah zina yang diharamkan. 4 kali mut'ah sudah boleh duduk bersama Rasulullah. Makanya ulama-ulama Iran Syiah aktif sungguh, malam Jumat tutup gurunya. Makanya untuk keluar daripada ajaran Syiah itu suatu hal yang berat, khususnya di kalangan ulamanya. Satu, di kalangan ulama-ulamanya nak mut'ahan dengan sesiapapun boleh, bahkan boleh bermut'ah dengan istri seseorang. Datang menamu ke rumah seseorang, nampak istrinya lawa cantik, bang, kalau tidak keberatan, monggo, bahasa orang Bogor, monggo tuh iya. Kalau tidak keberatan, aku nak mut'ahan 2, 3, 4 malam dengan istri kamu. Masya Allah, tabarakallah, nikmat ini sebagai satu anugerah dan penghormatan kepada saya. Monggo, silakan. Tafadhol. Monggo juga itu. Istri diserahkan sama orang lain. Itu memang betul-betul tak ada rasa cemburu dan tidak ada. Itu bukan manusia. Karena saja lebih baik daripada manusia Syiah seperti itu. Kenapa? Karena kalau pada saat tuh yang betina, yang perempuan udah melayan yang jantan yang mana satu pun mendekati dengan yang betina tadi itu, dia siap siaga, pasang kuda-kuda, mau tumbuk, mau tampar orang yang nak ambil kekasih dia. Itu kera, ada cemburu. Manusia minta istrinya seseorang untuk mut'ah 3-4 malam selama dia jadi sebagai tetamu. Nanti patah balik kepada suaminya, besok nanti dengan yang lain. Itu Syiah sulit untuk meninggalkan ideologinya. Kenapa? Untuk ulamanya, satu, kena bebas nak berhubungan dengan sesiapa saja, boleh bermut'ah dengan wanita manapun. Kemudian yang kedua, ada 1/5 yang namanya khumus, itu terperuntukkan kepada ulama-ulamanya, dapat 1/5 daripada harta dunia. Banyak koprat-koprat yang kalau dikumpulkan duit tidak kurang daripada dalam 1 billion, 1/10-nya 100 juta, ya 100 juta 100 juta, banyak 100 juta. Jadi pikir tak apalah, biar masuk neraka pun tak masalah, yang penting dapat 100 juta terlebih dahulu. Kata syaitan bawa pergi haji. Bagi mereka Mekah Madinah tidak ada nilainya kalau berbanding dengan Karbala, dengan berbanding makam-makam imam-imam mereka. Bahkan pembunuh, ini kemana Syiah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak baca mukjizat, bukan nak baca Syiah. Itulah Syiah itu karena terlampau lasa sampai menzalimi kita. Oleh mukjizat yang ketiga, kami sedang dalam satu perjalanan. Berarti kami itu para sahabat Ahlul Bait, tak banyak mana yang masuk Islam. Masuk Islam Sina Ali, Sina Hasan, Husain masih kanak-kanak. Sementara yang lainnya Ahlul Bait, Abu Lahab, Abi Lahab, Ahlul Bait, Abu Jahal juga termasuk ada hubungan keluarga dengan baginda. Sayyidina Abdullah bin Abbas masih kecil. Berarti kemana Nabi kita pergi? Nabi kita senantiasa bersama para sahabat. Dan mereka itulah yang mencatat dan yang mencatat pergerakan ahwal baginda Nabi. Makanya itu kalau kita tidak menerima riwayat daripada selain daripada Ahlul Bait, berarti agama kita akan lenyap. Kemana? Falamma dana minhu fa'aqbala Arabiyyun, datang seorang Arabi dan mendekat kepada baginda Nabi. Kita tanya, awak nak pergi kemana? Kata dia, nak balik ke Bukit Jeluntung. Qala ila ahli, aku nak balik rumah. Nabi kita kata, inginkah aku ajarkan, inginkah aku sarankan Anda kepada yang lebih elok?
Kata dia, mau. Ini sekarang nak beli raya nih. Ini raya Cina. Nak beli kampung. Nabi kita kata, inginkah aku sarankan kepada yang lebih elok? Apa dia? Bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah dan aku adalah hamba dan pesuruh Allah, wa anna Muhammadan. Jadi itu Muhammad itu kena disebut. Asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan Rasulullah. Kena kita sebut. Dalam salamat kita tadi itu kita tak sebut. Ada sebut wa anta maulana Muhammad. Itu sudah menjadi jumlah mustaqillah, rangkaian kata-kata yang sudah berasingan daripada salawat. Jadi kata Arabi ini pandai juga. Ini orang, saya nak balik kampung dicegat, dihalang-halang aku. Katanya, inginkah Anda mendapatkan satu benda yang lebih elok? Apa yang lebih elok? Disuruh bersyahadat. Ini sejak beberapa tahun aku sudah sumpati dengan patung sumpahku, terus aku disuruh menyembah Allah. Tapi dia tahan emosinya. Kata dia, hal min syahidin alamataku, apakah ada saksi dan bukti atas kenyataan ucapan yang kamu sebut? Nabi kita bersabda, tuh toko kayu tuh. Nabi kita juga, karena dia seperti memperli, adakah yang boleh membuktikan ada sebagai Nabi dan Rasul? Jadi jawaban daripada baginda pun juga sama, tuh toko kayu, tanya dia, toko kayu? Itulah toko kayu. Kalau pokok kayu kita sekarang, apa urusanku dengan awak? Kenapa kau harus jadi saksi? Itu kalau dia bercakap macam tu. Pokok kayu pada masa itu semuanya taat dan setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada Nabi kita panggil, "Hei, pokok kayu, main sini. Sini kamu." Fa'aqbalat tahudul arda khadda. Maka dengan pokok kayu tadi pun datang membelah bumi, berjalan sampai berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastasyhada salasan, kemudian Nabi kita meminta penyaksiannya 3 kali. Dia pun bersyahadat, wa asyhadu, dan aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasul pesuruh Allah. Summa qala summa rajat ila mambatiha, kemudian dengan pokok kayu tadi itu rajaat kembali kepada tempat asalnya, tempat tumbuhnya. Arabi pun balik dan berjumpa dengan kaum kerabatnya. Faqala iyatabi'uni, saya nak balik dulu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, di Islam saya akan balik rumah dulu. Kalau mereka ikut, saya akan bawa mereka semuanya kemari. Tapi kalau tidak, aku akan datang sendirian dan ikut dengan baginda. Atika bihem wa illa raja'tu ilaika fakuntu ma'ak. Kalau tidak, aku akan kembali dan aku akan bersamamu. Coba bandingkan 2 mukjizat ini dengan mukjizat Abu Jahal. Abu Jahal tadi kita tahu dijuluki dengan Abul Hakam. Abul Hakam itu artinya bapak orang yang jenius, bapak orang yang hakim dan bijak. Ternyata dengan belahnya bulan sekalipun tetap Abu Jahal tidak beriman. Yang ini hanya dengan satu mukjizat pokok kayu, ternyata seketika itu juga dia bersyahadat. Dari situ kita tahu Allah bening. Macam mana supaya kita tidak mencela orang? Macam mana? Jenius, pintar, PhD-nya dari mana-mana, ada 3 PhD. Satu dari Timur Tengah, yang kedua daripada Afrika Selatan, yang ketiga daripada Prancis, atau juga daripada Jerman. Tapi macam mana sampai menolak kebenaran? Sabar, jangan ngamuk-ngamuk, marah-marah begitu. Ada yang lebih jenius lagi daripada yang berkenan tadi itu, Abul Hakam. Semua orang sebutkan atau sebut Abu Jahal sebagai Abul Hakam. Bahkan Allah perlihatkan berbagai mukjizat pun tetap juga dengan Abu Jahal tidak beriman. Kenapa? Sebab hidayah itu memang terlampau mahal, ilmu itu terlampau berharga, sehingga Allah tak akan bagikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Mukjizat yang keempat. Kita berhenti setelah 10 mukjizat. Tadi kita transit di mana tadi? Transit pada pukul 10.45. Bismillahirrahmanirrahim. Mukjizat yang keempat, onta sujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sepatutnya istri kita tuh kita bawa mengaji dan kita bacakan hadis ini. Baru iya. Apa hadisnya?
Sirna, kami berjalan, kami lagi, Masya Allah, kami lagi. Bukan Nabi kita sendirian. Orang Syiah tak nak baca sejarah. Orang Syiah tidak ada yang hafal Al-Quran, sebab mereka mengatakan Al-Quran yang ada dengan kalian ini sudah berubah dan sudah diselewengkan. Sesungguhnya Al-Quran yang akan dibawa oleh imam mereka yang ke-12 yang sampai sekarang ditunggu-tunggu tidak kunjung datang. Sesungguhnya Al-Quran yang disebut dengan Mushaf Fatimah terdapat 17.000 ayat. Tidak ada satu ayat pun yang ada di dalam Al-Quran yang ada dengan kita sekarang. Makanya mereka tidak ada satu pun, tidak ada Syiah yang hafal Quran. Musabaqah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu takiyah saja supaya kita bangsa warga Malaysia boleh terima Syiah di negara kita. Tidak ada makhluk, kata Imam Ibn Taimiyah, yang paling banyak akidah kufurnya, yang paling banyak khurafat,nya, yang paling banyak penyelewengan dan penyesatannya daripada Syiah. Itu yang berkata semacam itu bukan lagi ulama kita, bukan Imam Nawawi, bukan Imam Syafi'i, Imam Ibn Taimiyah yang mengatakan semacam itu. Sebab mereka katakan hadis itu hanya daripada Ahlul Bait, bukan daripada para sahabat. Sahabat itu semuanya kafir. Mereka tak terima satu riwayat pun daripada sahabat. Wa Rasulullah, dan baginda Nabi sedang bersama kami, di tengah-tengah kami. Begitu kehidupan baginda Rasulullah, hidup memasyarakat. Maknanya wa Rasulullah bainana, itu memang sepanjang hidup Nabi kita macam itu. Beda kita pada masa nak berkempen. Pemerintah bersama rakyat. Masya Allah, tabarakallah. Anak yatim, wah, usap-usap kepala anak yatim, kena 3 hari pilihan raya karena sokongan. Menyantun anak yatim. Ada makcik-makcik tua, perempuan-perempuan uzur warga emas, sampai disuapi. Masya Allah, tabarakallah. Ini dia pemimpin. Jangan pandai menaburkan janji, janji kena ditepati. Begitu slogannya, Masya Allah, tabarakallah. Saya tidak berkata di sini semuanya macam tuh. Itu di mana-mana. Dekat-dekat pilihan raya, maka dengan pemimpin-pemimpin khususnya yang bertanding akan dekat dengan rakyat. Yang tak pernah didatangin pun juga didatangin, yang tidak pernah dikunjungin pun juga dikunjungi. Tapi lepas itu kemana mereka? Lakum dinukum waliyadin. Kamu dengan urusan kamu, aku dengan urusanku. Baginda macam mana? Baina adhurina, senantiasa dan selalu bersama para sahabat. Qala faja'a jamalun nat, tiba-tiba datang satu ekor onta mengamuk atau lari. Falamma kana bainas simataini, saat ketika dengan onta tadi itu berada di antara dua kelompok, kharra sajidan, di tengah-tengah mereka tersungkur sujud. Fakala Rasulullah SAW, Nabi kita tengok pelik. Mana pernah, jangankan seumpama onta yang besar tuh, kucing pun tak pernah sujud dengan kita. Tengok kucing, sujud dulu, sujud. Kata kucing, kenapa awak suruh sujud? Aku nak makan je, aku nak minum. Ada tak tulang-tulang saki daripada ikan atau ayam itu yang diminta? Kenapa aku disuruh sujud? Ini tadi disuruh sujud, ternyata sujud. Onta sujud. Jangan sampai manusia tidak mau sujud. Qala kharra sajidan, tersungkur sujud. Nabi kita tanya, ontanya siapa ini? Man sahibu hadzal jamal? Faqala fityatun minal ansari, berkata beberapa orang anak muda di kalangan kaum Ansar, itu adalah milik kami ya Rasulullah. Kenapa dia? Sanauna alaimudu isrina sanatan, kami belah dia sejak 20 tahun yang silam. Pada saat sudah tua usianya, sudah tidak berketurunan, sudah tidak beranak lagi, wa kanat alai syahimatun, dan dia mempunyai lemak yang banyak, maka kami bercadang nak menyembelihnya. Onta itu sudah tak manfaat, sudah tidak beranak, kami bercadang nak menyembelihnya untuk buat more ya Rasulullah. More itu tambahan, hadisnya maudhu'. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'unahu, apakah kalian berkenan untuk menjualnya? Jadi kata mereka, bukan berkenan menjualnya, kalau bagi dana kami bagikan langsung. Bang, sila bang. Jaga. Tidak boleh unjurkan kaki dalam majelis ilmu. Nanti terobat tajuk kami. Kawal.
Wa in syatamaka ahadun faqul inni shaim. Kalau orang ngajak berantem berkelahi dengan kamu, katakan pada diri kamu puasa. Kalau ada orang hujurkan kaki kepadakan, katakan kepada hatimu kamu puasa. Tahan. Tak terubah tajuk. Qala bismillahirrahmanirrahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabi'unahu. Paham kan maksudnya apa hadis tadi itu? Insyaallah paham lah. Cuma tak paham kalau berumur hidup dengan Syekh Nuruddin yang garang itu. Qala tabi'unahu. Qalu ya Rasulullah, bukan dijual. Baginda kalau nak kami hadiahkan, hibah, ambil saja. Oke, kalau macam itu, kalau sudah diberikan kepadaku, buat baiklah kamu dengan pesan baginda kepada binatang. Sampai binatang diwasiati semacam itu. Siapa yang tidak terpukau tergugah hatinya dengan Islam yang saat ketika baginda Nabi. Nih kalau seandainya yang pesan semacam itu seumpama kita orang-orang biasa saja mungkin tidak terlalu terkesan. Tapi kalau dengan pemimpin negara yang tertinggi yang di Pertuan Agung langsung pesankan kepada kita, tolong urus nih masjid, tolong urus ini kucing, tolong perhatikan keselamatannya, itu mesti kita akan ambil berat. Nabi kita pesankan kepada mereka semuanya, tolong jaga bela ontani dengan elok dan baik sampai dia mati. Kejadian sudah berakhir. Habis cerita sampai di situ. Faqala fityatu minal ansari huwa lana fa ahsinu ilaihi hatta ta'ti ajaluhu. Setelah itu, qalu ya Rasulullah, sahabat baru sedar, ya Allah. Tapi macam mana pun karena kita kasih gambaran juga kepada abang tadi itu. Dengar bang ya, dengar. Pada saat Imam Ahmad sedang berbaring bang, itu putar tajuk sedikit, santai, releknya mana? Ini bukan apa, sakit, lutut sakit, lengan jenuh. Datang seorang kawan atau seorang ulama bertanya tentang ulama. Imam Ahmad langsung duduk elok, cantik, kemas, rapi, bagus, hormat dan ta'zim. Jadi sampai orang terasa pelik. Ya Allah, tuh guru kan sakit, lenguh, jenuh. Jadi keadaan memang tidak memungkinkan untuk beliau duduk kemas rapi. Tapi kenapa beliau paksa-paksakan duduk macam tuh? Saat ketika ditanyakan kenapa? Kenapa imam? Kenapa tuan guru? Kata Imam Ahmad, supaya kita tahu semuanya, tak layak kita menyebut nama seorang ulama yang pada saat kita sedang menyenda duduk santai. Itu ulama kita sekarang yang kita sebut siapa? Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang abang harapkan syafaat beliau nanti pada hari kiamat. Kalau kita tidak boleh beradab dengan baginda karena Nabi kita sudah tidak ada, maka pada saat kita membaca mukjizat-mukjizat baginda Nabi, hadis-hadis baginda Nabi, hukum hakam baginda Nabi, kita perlihatkan kita bening, kemas, rapi, hormat, takzim kepada baginda yang walaupun dengan baginda tidak ada, tapi saksi daripada para malaikat yang tidak terhitung ramainya pada detik kita sekarang, semuanya menghantar email, SMS sampai kepada Facebook baginda dan Nabi kita tahu siapa yang bersalawat, siapa yang mengaji dan siapa yang berhimpun pada pertemuan kita 5 hari bulan Ramadan 1434. Jadi kata para sahabat, kalau macam itu justru dengan kita lebih patut sujud kepada baginda. Nahnu ahaqqu an nasjuda laka minal bahaim. Dia sih tidak berakal, dia tidak ngerti, dia tidak paham. Kamilah yang paling patut untuk sujud kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, la yang bagi, dengan jawabannya, tidak selayaknya makhluk sujud kepada makhluk, manusia sujud kepada manusia. Kalau memang itu diperbolehkan, itu hanya wanita kepada suami-suaminya. Seandainya Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin, kalau aku memerintahkan seseorang sujud kepada seseorang, niscayalah dengan aku akan memerintahkan perempuan sujud kepada suaminya sampai kepada tahap itu. Sekarang jangan mengharap istri sujud kepada suami. Kalau kita suruh pun, awalah yang sujud ke aku, awalah yang sujud ke hadapanku. Takkan aku disuruh sujud ke hadapan, memangnya waktu Tuhan kan? Sampai aku disuruh sujud. Oh, kalau tambah masalah tambah parah lagi.
bacakan hadis yang ini, tak mampan juga. Masya Allah, tabarakallah. Jadi suami yang senantiasa dicerca dan dicaci sama istri tadi itu, mungkinlah suasana akan berubah. Suruh melalui kawan-kawannya antar SMS, Haji, ajaklah istri saya datang ke pengajian supaya dia tengok saya tuh seperti apa di mata orang ramai, orang ta'zim, hormat dan memuliakan aku. Istriku tidak seperti itu, ajaklah. Kata Maji, khair insyaallah, oke nanti saya ajak supaya dia datang sekali ke pengajian. Jadi secara sembunyi-sembunyi tak begitu, yuk kita ikut ngaji, yuk kita jalan-jalan tengok satu pengajian. Tadi diberitahukan di pengajian ustadz yang mana satu. Setelah hadir, dia perasaan dia boleh cam, istri ada di situ, hadir, masya Allah. Pada saat itu orang ramai menghormati suaminya, memuliakan, ta'zim, hormat, ijlal. Selepas balik jumpa, jadi suami pura-pura tak tahu, awak pergi kemana saja tadi itu. Saya dibawa ke tempat pengajian sampean, ke tempat pengajian Hawa, abang. Orang di samping semuanya senyap, tunduk kepala siap, diam saja. Awas saja yang sendirian menjerit-jerit, buat malu pada muka. Diharapkan tadi batik rumah istri akan hormat dengan suami, tentunya tambah teruk lagi. Apa kata istri? Orang semuanya menilik kita, diam saja. Awas saja yang bercakap sendirian. Memangnya awas saja yang punya mulut. Cukup. Dicela, dicerca lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi ya sabar. Cobaan, ujian, begitulah. Sayyidina Umar yang hebat itu pun ternyata tumbang dengan istri beliau. Sayyidina Umar orang ketakutan. Sebut Sayyidina Umar, setan takut. Tapi istri Sayyidina Umar tidak takut dengan Sayyidina Umar. Jadi kita jangan terlalu mengharap banyak. Kalau pada istri kita kadang-kadang menjerit, kadang-kadang marah-marah ke kita, biasa saja. Ingat Sayyidina Umar, ingat juga baginda Nabi. Istri-istri baginda kadang-kadang cakap nyaring, lontong. Nabi kita duduk senyap saja. Dengan baginda pun seperti itu. Kadang-kadang ada yang lebih daripada itu. Istri Sayyidina Umar, masya Allah, tabarakallah. Awal tu apa? Hang tu apa? Sudah masanya saja, diam saja. Jadi orang heran. Sayyidina Umar, orang dengar kata Sayyidina Umar itu sudah menggigil ketakutan. Saya diceritakan oleh kawan-kawan di Rewen, satu maktab tahfiz di situ ada nama tuan guru, kalau tidak salah nama beliau Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman tadi itu santri lebih mendingan, lebih elok dia terjun ke kolam daripada berselisih dengan tuan guru Abdul Rahman tadi itu. Kalau dia berjalan, sini kolam, jalan, ternyata Syekh Abdul Rahman datang daripada depan, dia langsung cabur bahasa orang Banjar, langsung masuk ke dalam kolam. Lebih mendingan, lebih elok terjun ke dalam kolam daripada berselisihan dengan tuk guru tadi itu. Garang sungguh tuk guru tersebut. Sayyidina Umar pun juga orang seperti itu. Tapi ternyata istri beliau berani cakap, awak kenapa? Seperti itu. Jadi mereka lah yang mengaturkan rumah tangga kita. Mereka lah yang menjadi penyalur nafsu dan syahwat kita. Kan kita buangkan nafsu kita ke istri kita masing-masing. Yang hamil siapa? Senang saja. Lepas lempiaskan nafsu, nikmat lagi, masya Allah tabarakallah. Yang korbannya orang. Muntah mengidam. Pak Haji mana tahu, pening kepala kita pada masa pening, sakit, muntah tuh bukan senang, bukan nyaman, sakit bang. Mengidamnya istri, hamilnya bukan setakat seminggu, 2 minggu, 6 bulan, enggak, 9 bulan, bawa perut besar sekali. Berjalan pun sudah terobak. Kalau dulu jalan cantik sungguh, jalan dulu masalah, kaki masalah. Tapi kalau udah hamil aja. Kita tampar dia, kita tempelin, kita pukul, kita tumbuk. Tuh, masya Allah tabarakallah, yang akan membawa zuriat keturunan kita, yang akan mendoakan kita nanti selepas kita mati. Siapa kelangnya? Istri kita. Jadi karena atas pertimbangan itulah Sayyidina Umar tak boleh buat apa-apa dengan istri. Padahal orang jangankan dengan pedang,
Tengok cambuk, dikatakan cambuknya Sayyidina Umar itu lebih mereka takuti daripada pedang. Sayyidina Umar. Ya cukuplah untuk kita mengenal pasti kalau sampai setan saja tidak berani selisihan dengan Sayyidina Umar. Kita setan ikut tidur, ikut makan, ikut minum, malam dia kacau kita. Buktinya mana? Dalam tadi tuh kita tarawih di sini 23 ngelamun, ya Allah. Waktu imam baca surah kadang-kadang kita pikiran kemana-mana, pikiran janda cantik, janda bagus. Itu pikiran ke sana-sana. Musibah jangan salah paham. Kalau saya sebut janda cantik itu yang paham tuh lah. Janda cantik tuh, janda cantik. Jadi ke situ kadang-kadang pikiran kita, ke rumah kadang-kadang, ke Bogor, ke santri, macam-macam. Itu pada waktu kita bilang, pada waktu kita sembahyang. Kenapa? Setan kacau kita. Sayyidina Umar, jangan karena kacau Sayyidina Umar, selisihan saja. Kalau Sayyidina Umar jalan tol, setan terpaksa jalan kampung. Paham bahasanya? Paham kampung? Bang, jalan kampung jauh bang, tak kisah daripada aku selisihan dengan Sayyidina Umar. Sampai ke tahap itu tuh takutnya syaitan dengan Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Mukjizat yang kelima. Mukjizat yang kelima, perbualan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan musuh Allah Jalla wa Ala. Ya'la ibni Murrah meriwayatkan, aku melihat satu perkara aneh daripada baginda. Aku keluar bersama baginda dalam satu perjalanan, tiba-tiba Nabi kita dicegat, ditemui oleh seorang perempuan yang membawa bayi lahabihi lamamun, bayi yang kena penyakit lamam, artinya gila. Jadi dia bawa anaknya yang dirasuk oleh jin, yang kerasukan makhluk halus. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tak baca manzil. Manzil itu kita. Kelas kita ini kelas rendah, imannya kurang, takwanya kurang, ibadahnya kurang, semuanya tidak khusyuk. Kadang-kadang ikhlasnya pun setakat 10% saja. Masya Allah, tabarakallah. Saya menduga cerita yang kita ceritakan tadi itu, si laki-laki itu akan berkata, minta maaf kenapa aku tidak meminang kamu, padahal aku sudah berjanji untuk melaksanakan, sebab sembahyang itu seperti aku laksanakan karena kamu. Saya mengira seperti itu penghujungnya. Ternyata tidak. Penghujungnya rupa-rupanya cinta seseorang tadi itu terbalik daripada cinta kepada perempuan kepada cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Hadis tidak diulang, berita itu satu kali saja. Pak, ada orang cerita apa pula tuh setengah-setengah cerita. Itulah cerita itu daripada permulaannya panjang. Jadi untuk mengobati orang yang dirasuk oleh jin, kalau seumpama kita iman kita kurang, semuanya serba kurang, kita bacakan Yasin, Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Rupa-rupanya muslimat atau laki-laki yang dirasuk jin tadi juga ikut Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka. Awak hafal Yasin enggak? Aku nak keluarkan kamu daripada tubuh manusia ini dengan baca Yasin. Ternyata dia juga ikut baca Yasin. Berarti adu kekuatan. Kata setan, apa ya baca Yasin, aku pun hafal. Aku juga hafal. Aku juga periksa diriku di dalam ni. Awak nak keluarkan aku dengan Yasin, aku stabilkan diriku di dalam tubuh dia pun juga dengan Yasin. Terus bacakan manzil, tak mampan-mampan. Ada cerita kawan-kawan kita baru-baru ini, pelehlah cerita tuh, tapi cerita tuh tak boleh diceritakan. Jadi dibacakan manzil, tak mampan, bacakan hizib, sudah juga, bacakan ratib, habis juga, semuanya jadi dibacakan, tak keluar-keluar juga jinnya tadi itu. Bagaimana? Udahlah, habis membaca mana? Buat lagu mana? Kalau dengan jinnya sudah tidak mau keluar, jadi kata dia, nanti saya laporkan kamu kepada seseorang. Ternyata pada batu disebut nama seseorang tadi itu, jinnya keluar. Oh, la ilaha illallah. Macam mana jin boleh keluar dengan disebut nama seseorang? Nah itulah mungkin jinnya dia kali. Mungkin seseorang yang punya jin. Jadi begitu disebutkan sama tuannya, akhirnya dia ketakutan. Nanti sampaikan sama si Zaki, siapa Abu Zaki, Pak Ramli, sahabat cerita tuh aneh lah, saya berasa aneh sungguh lah ceritanya, tapi diceritakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi kita tak baca kafi, tak baca yasin, tak japi itu dan ini. Begitu Nabi kita dihadapkan atau begitu bayi yang dirasuk jin tadi itu diserahkan kepada baginda, Nabi kita kata, hei Allah, aduh Allah, kamu musuh Allah,
keluar kamu dari situ. Aku adalah pesuruh Allah. Gitu saja. Aku pesuruh Allah, hanya setakat memperkenalkan. Nabi kita bagikan nama saja, jin keluar. Kita bukan bagikan nama saja, kita perkenalkan biodata kita dari pada hari lahir sampai mati. Kata setan, tak kisah, tetap aku duduk di dalam. Nabi kita kata, oh adu Allah, keluar kamu musuh Allah. Aku adalah Rasul, pesuruh Allah. Abara'a, sembuh seketika. Ada riwayat budak itu bersin, terus nampak terkeluar seperti seekor anak anjing hitam daripada mulut bayi tadi itu. Sembuh. Nabi kita meneruskan perjalanan. Pada masa Nabi kita balik, perempuan tadi itu membawa 2 ekor kibas. Jadi dari sini kibas itu tali, kambing besar, kambing domba. Jadi kalau harganya mungkin di sini kira-kira dalam 1000-an lebih, ada 1000, 1500, 1000. Yang kecil, yang besar 1500. Kalau kambing domba yang telinganya panjang tuh, yang tanduknya begitu, itu di sana sampai 5-6 jutaan, sampai belasan juta, sampai puluhan ribu RM kadang-kadang harganya. Masya Allah, tabarakallah, kambing yang ini nih ya boleh tahan. Ada kambing berbaring 2 ekor kambing di situ tuh, lembarnya. Satu kambing, satu serigala kayaknya tuh berteman. Cerita waktu sudah beda. Kita tidak di limit waktu, kita lengah, kita berhenti. Sebab makan minum tak boleh untuk sementara waktu. Jadi kadang-kadang kita itu boleh dipengaruhi oleh keadaan. Keadaan itu kadang-kadang cukup membentuk mentality, perwatakan hidup diri seseorang gara-gara kena lingkungan. Ada lingkungan yang baik, kita boleh jadi orang baik. Kita berteman dengan pemain kita drum, keyboard dan seumpamanya, mungkin kita akan jadi seniman. Kita berteman dengan orang-orang baik, mungkin kita berubah menjadi baik. Kita berteman dengan kaki ibadah, mungkin kita akan jadi kaki ibadah. Begitu lebih kurangnya. Buktinya, buktinya cerita kambing lah. Cerita kambing. Jadi seseorang tadi itu kehabisan duit, sehingga dengan lembunya dia jual lembu di pasar, kemudian dia ganti lembunya dengan kambing, karena memang senang membelah binatang. Jadi di sini di mana tempat orang jual lembu? Haji, jual lembu di mana? Katakanlah di Bangi. Balik daripada Bangi bawa kambing. Sebelum sampai ke rumah, ada anak-anak muda bersekongkol nak mengolok-olok tuan haji yang bawa kambing tadi itu. Jadi sama ketuanya dibagi kepada 3 kumpulan. Kumpulan pertama, kumpulan kedua, kumpulan ketiga. Kumpulan pertama di tol USD. Kumpulan kedua depan masjid. Kumpulan ketiga dekat pintu gerbang rumah dia. Kita kerjain di bahasa sana, bahasa sini. Kita buat kita kerjain, kita kenakan, kita kerjain dia, kita perli dia, kita lolok dia, kita permainkan dia. Itu seperti itu lebih kurang maknanya. Jadi pada saat sampai ke tol USJ, jumpa dengan kumpulan yang pertama. Haji, apa itu? Jadi kata Haji, ya, Ji, lembunya mana? Lembu dah kejual, Yahi, dah kejual, krisis duit nih nak beli kue raya, nak beli sampai, nak beli baju. Itu riwayat itu banyak tambahannya. Jadi jangan catat semuanya, catat yang penting-pentingnya saja. Kadang-kadang tambahannya itu mau tuh. Jadi lembunya mana? Dah dijual. Ini saya ganti dengan kambing. Daripada saya nggak ada yang dibelah, daripada saya ada teman, ya gantikan kambing lah. Kambing? Kata anak-anak yang pertama tadi, kambing? Haji, itu bukan kambing, itu anjing. Anjing apaan? Tengok janggutnya, tengok tanduknya, tengok jeritanya. Itu kambing. Enggak, Haji, itu anjing. Tuan Haji, buang-buang waktu melawan anak-anak. Tidak ada gunanya juga. Tinggalkan, berangkat, bawa kambing tadi itu. Jalan sampai depan masjid USG. Jumpa dengan kumpulan yang kedua. Masya Allah tabarakallah, Haji, apa kabar? Masya Allah tabarakallah, lawaknya, cantiknya. Anjing ini Tuan Haji beli di mana? Kata Tuan Haji, ini bukan anjing, ini kambing.
Kambing, coba tengok janggutnya, coba tengok bentuknya. Awak tak nampak kan? Dan Tuan Haji, ini Tuan Haji dapat anjing yang bagus nih. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu sampai ke depan rumah, jumpa dengan kumpulan yang ketiga. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Nah, itu dia Tuan Haji. Tak lagi belalumbu, anjing pula. Masya Allah, tabarakallah. Enggak, kata Tuan Haji, ini bukan anjing, ini kambing. Akhirnya Tuan Haji sempat tegam tajam pandangannya daripada aku. Memang betul-betul aku terbeli anjing. Akhirnya hari kedua dia keluar, dia bawa anjing tadi itu ke pekan. Pada saat itu pada saat berjumpa dengan kumpulan atau dengan orang-orang, orang tanya, Haji nak kemana? Jadi kata dia, aku nak jual anjing inilah. Macam mana keyakinan boleh berubah? Berubahnya keyakinan Tuan Haji tadi itu karena orang ramai. Sampai mendustakan. Betulkah awalnya kambing? Dah, anjing, betul-betul. Anjing. Kalau bukan anjing pun, kamu yang menyamar sebagai anjing. Sampai jadi seperti itu tuh. Itu karena lingkungan. Jadi lingkungan boleh merubah. Bang, macam mana Bang? Kalau seandainya saya katakan Bang, ini kereta Alza. Ini Alza nih. Nah, saya ini Canon, saya ini kamera. Enggak, saya bilang ini pesawat Boeing 777. Bang, macam mana? Mungkin Anda akan pening balik rumah. Semua jemaah katakan, entah kenapa, tak malu kah bawa motor ke dalam dewan? Kata abang, bukan motor sih, itu kamera. Enggak, motor. Tanya Zainal, motor. Tama Haji, motor. Semuanya mengatakan motor. Akhirnya ke rumah jadi bingung. Ya Allah, kenapa aku jadi tidak sehat macam ini, ya Allah? Kenapa pikiranku jadi nyanyuk seperti ini, ya Allah? Ya Allah, aku nampak dia kamera, tapi macam mana hakikatnya dia motor? Sampai dia menyalahkan diri dia sendiri. Sampai dia jadi tidak yakin dengan keyakinannya. Gara-gara kena lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Transit. Allah, kita habiskan cerita ini. Jadi kesimpulannya, Nabi kita ambil salah satu daripada dua kibas dan Nabi kita kembalikan salah satunya lagi. Sedangkan as-samin wal aqid, samin minyak samin, aqid itu adalah susu kering, Nabi kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, mukjizat yang keenam, percakapan kijang dan penyaksiannya terhadap kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ceritanya tidak terlalu panjang, kita berhenti tentang biawak pasir nanti selepas kita berehat dalam 20 menit pada pukul 11. Disebabkan kena cuaca rusak, cuaca buruk, maka pesawat tidak boleh mendarat tepat waktu. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bizabyatin marbutah. Nabi kita lewat dengan satu ekor kijang. Bahasa kami zabya artinya rusa yang terikat. Qala fi ibain, yang diikat di subah kemah. Faqalat ya Rasulullah, kijang tadi itu entah kursus bahasa Arab daripada mana. Tengok baginda lewat, ya Rasulullah, hulani, lepaskan aku sehingga saya boleh pergi untuk menyusukan dua anakku yang sedang kehausan, yang sedang kelaparan. Kata kijang, kata rusa tadi, ya Rasulullah, lepaskan, lucutkan tali ini daripada badanku sebab aku nak susukan dua anakku yang sedang kelaparan. Nabi kita bersabda, buruan kaum dan ikatan kaum, jelas aku tidak boleh melucutkan kamu. Fa akhadha 'alaiha fahalafatahu fahallaha. Maka setelah Nabi kita kata semacam itu, kijang tadi itu bersumpah-sumpah bahwasanya dia hanya minta dilucutkan untuk sementara waktu. Selepas dia susukan dua anaknya, dia akan patah balik ke tempat asalnya. Karena kijang tadi itu bersumpah-sumpah, maka Nabi kita bebaskan, Nabi kita lepaskan. Tak lama kemudian, Masya Allah tabarakallah, tidak lama kemudian ternyata dengan rusa tadi itu patah balik, datang kembali. Nabi kita datangin si pemiliknya, berkenankah kalau saya meminta, berkenankah kamu bagikan kijang rusamu itu kepadaku? Jadi kata Arabi, huwa laka ya Rasulullah, itu aku hadiahkan kepada baginda. Nabi
Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan di sini, inna hadzal a'rabi ya Rasulullah, dia berkata, A'rabi riwayat yang lain, dia telah memburu aku dan aku mempunyai 2 orang anak di hutan. Waqata'aqada labanu bi akhlafi, ini dengan air susu sudah membeku pada kantungannya. Dia tidak menyembelih aku sehingga aku berehat, dan juga tidak membiarkan aku pergi. Itu perbualan antara baginda. Jadi setelah kijang tadi itu dihadiahkan kepada Sayyidina Rasulullah SAW, Nabi kita bebaskan dia daripada tali pengikatnya. Mukjizat yang kelihatan di sini, yang pertama dia bercakap, yang kedua dia menepati janji, yang ketiga sebagaimana riwayat dia katakan, kalau aku tidak kembali, aku akan menerima adab seperti adab yang Allah turunkan kepada orang yang memungut biaya cukai. Akan Allah seksa aku adab al-usyar. Al-usyar itu kata ulama pemungut biaya cukai, atau yang disebut dengan moks. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannata sahibu moksen, tidak akan masuk surga seseorang yang terlibat dalam percukaian.